Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, malam ini saya mencoba untuk mengajak khususnya bagi saya sendiri dan para jamaah yang hadir untuk memahami apa-apa yang ada dalam Quran, yang kadang kita itu sadar atau tidak sadar itu malah melanggar yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, sehingga kita dianggap ingkar, melanggar satu ayat, ingkar satu ayat, melanggar 10 ayat, ingkar 10 ayat. Saya mencoba untuk kita semua masyarakat Islam khususnya di Yogyakarta ini memahami apa-apa yang harus kita fahami. Insya Allah saya yakin semua jamaah yang hadir di sini menginginkan apa yang dinamakan masuk surga. Semuanya pasti inginkan, tidak ada yang tidak menginginkan. Nah, salah satu hal kita untuk masuk surga itu adalah patuh terhadap perintah Allah. Perintah Allah yang harus kita patuhi itu ada di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terangkum di dalam sunnah Nabi. Marilah kita lakukan, kita tambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian khususnya bagi yang di Indonesia ini membaca tafsirnya, kemudian mengaplikasikan. Disitulah nanti kita satu persatu, ayat demi ayat kita memahami, sehingga kita dianggap oleh Allah Ta'ala itu termasuk muttaqin, orang-orang yang takwa. Kalau ayat per ayat itu kita lakukan satu demi satu, insya Allah kita bisa menjadi orang yang nantinya dimuliakan di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita peduli kepada firman-firman Allah yang ada dalam Quran. Satu titik kecil kita melakukan kebaikan akan ditulis oleh Allah. Satu titik kecil kita melakukan keburukan akan ditulis oleh Allah lewat atid. Disinilah saya mengajak semua jamaah yang hadir itu untuk memahami. Saya mengajak para jamaah untuk bacalah Quran, bacalah tafsirnya, kemudian lakukan satu ayat setiap saat. Insya Allah itu termasuk amal soleh. Lah kalau amal soleh nanti yang enak kita sendiri. Kenapa? Kalau amal soleh kita besar, janji Allah pasti akan diberikan. Janjinya apa? Ada dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum, mohonlah, berdoalah kepadaku dan aku akan kabulkan. Loh, tapi kenyataannya bagaimana? Kadang kita berdoa sudah sebulan, 2 bulan, setahun kok belum dikabulkan ya. Karena apa? Karena amal kita di hadapan Allah itu kurang. Karena amal yang banyak di hadapan Allah itu amal-amal yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Contoh bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, itu juga kita harus memahami. Kalau kita menginginkan anak kita itu rajin beribadah, niat kita, tapi cara kita itu ngawur, arogan, penuh emosi, maunya keinginannya kita sendiri itu dilakukan sama anak kita, itu juga tidak boleh. Disinilah mulai satu persatu, dosa demi dosa, malaikat atid menulis. Kalau tidak memaki orang lain, memaki suami, memaki istri kita, memaki anak kita, anak yang dulunya kita inginkan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau anaknya rewel malah kita maki-maki. Kalau kita melakukan amal-amal yang buruk, kita akan mendapatkan
Yang jelas diingatkannya oleh Allah Ta'ala yang paling dekat di dunia dulu, di dunia ini. Baru nanti kalau di dunia itu belum selesai, diselesaikan nanti di yaumul qiyamah. Dari semua apa-apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah mempunyai sistem untuk menjadikan kita itu selalu istiqomah. Sistemnya Allah. Nah, di sini kita kadang-kadang belum memahami bahwa sistem ini dibikin oleh Allah, diciptakan oleh Allah agar kita umat manusia itu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Al-Quran, kembali kita melakukan apa yang ada dalam sunnah Rasul. Itu keinginan Allah. Allah akan mencoba mengingatkan umatnya, mencoba mengingatkan umatnya melalui sentilan-sentilan ringan di dunia. Wala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sungguh akan kami timpakan siksa kecil di dunia. Ada siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat berarti nanti di neraka, agar kamu kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar kita umat Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah. Nah, dosa inilah mulai disentilkan oleh Allah Ta'ala. Jika kita sering marah-marah, sesaklah dada kita. Jika kita sering suudon, pusinglah kepala kita. Jika kita orangnya pendiam tapi mudah tersinggung, lama-lama stroke. Jika kita sering sekali menyuruh dalam pekerjaan, kalau orang lain tidak mampu kita marah, nanti lama-lama tangan kita jimpe. Apa jimpe bahasa Indonesianya itu? Lumpuh ya. Kita harus menyadari bahwa kita sering sekali tidak mengindahkan firman-firman Allah. Disinilah akhirnya Allah itu memberikan jeweran, sentilan, bahwa Allah akan memberi siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa kecil di dunia itu yang mana? Ya, sakit yang kita indap itu siksa kecil. Sakit hubungannya dengan siksa besar di akhirat tadi. Kalau di neraka yang disiksa jelas badan kita. Tidak mungkin tidak di luar badan kita, pasti badan kita. Entah tangan kita diputus, entah lidah kita dipotong, entah mata kita ditusuk, entah telinga kita itu ditusuk. Itu siksa besar nanti di akhirat. Siksa kecil kita di dunia ini yang bagaimana? Sakit, kita rasakan pusing, itu siksa kecil. Kita rasakan stroke, itu siksa kecil masih. Kita rasakan bengkak jantung, kita rasakan liver, kita rasakan kanker, semuanya itu siksa kecil di dunia dari Allah Ta'ala, dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Gimana kita melakukan dosa? Allah menganjurkan wa'fu anhum, ya, maka maafkanlah mereka. Oh, itu anjuran dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita yang mana? Kita yang sering baca Quran, kita yang muslim, kita yang mencoba berbakti kepada Allah Ta'ala. Pasti kita yang disuruh. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun mereka kepada Allah. Loh, kalau kita ada masalah, Allah menyuruh kita maafkan, Allah menyuruh kita mendoakan. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita malah cari masalah. Kita sering marah, ya, bukan maafkan, malah kita sering marah. Dengan istri gak suka marah, dengan suami nggak suka ngelempar sandal, dengan anak nggak suka nyubit. Saya nggak marah, saya hanya nyubit. Nah, ya sama aja, sama saja. Inilah sebenarnya dosa dari beberapa. Satu ayat aja belum selesai kita sudah dosa berkali-kali, apalagi yang lain, ya. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain juga diceritakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Loh, ini jelas sekali dalam surat Al-Furqan ayat 63. Kita umat Islam, kita yang sering membaca Al-Quran, kita yang sering timpuh sujud, kepala kita di bawah untuk agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Kita dianjurkan, jika kita dijahili oleh orang lain, jika kita disapa oleh orang lain, jika kita dinakali oleh orang lain, dijahili istri, dijahili anak, dijahili suami, dijahili teman, katakanlah dengan penuh keselamatan. Maksudnya apa? Doakan. Kita disuruh mendoakan. Ya Allah, saya telah disapa oleh teman saya si A, si fulan. Aku mohon kepadamu ya Allah, bukalah hatinya, kuncilah mulutnya dari kata-kata yang tidak mengenakkan umatmu yang lain. Dekatkanlah dia kepada orang-orang yang soleh. Cairkan hatinya agar bisa menerima ayat-ayatmu. Jadikanlah dia orang yang nantinya selamat. Itu doa. Dan berapa kali kita tidak mengamalkan firman tersebut? Para jamaah yang hadir, coba kita evaluasi mulai saat ini. Saya yakin semua yang hadir di sini jika membaca istighfar ya, Astaghfirullahaladzim ya, dari para jamaah yang hadir, sering tidak pada waktu membaca Astaghfirullahaladzim itu betul-betul sampai ke hati, atau hanya di mulut Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, tapi matanya kemana-mana. Nah, ini kita semua yang akan bisa menyadari. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya memang begini, astagfirullah, tapi matanya kemana-mana. Itu tidak fokus. Jadi Allah pun mau menilai kita minta ampun itu, dia minta ampun beneran atau main-main ya? Kali begitu. Nah ini karena tidak fokus, akhirnya kesalahan dan dosa-dosa kita belum bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau dosa-dosa kita belum bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, padahal dosa kita itu bejibun banyak sekali. Dari mulut itu, naudzubillahi min dzalik, banyak sekali dari mulut kita, belum dari otak kita, belum kita mendengarkan nasihat orang lain. Kalau kita tidak segolongan, dah gitu biasanya. Padahal yang dikatakan benar, yang dikatakan firman Allah, yang diceritakan itu hadis yang sahih ya, itu benar, tapi kita menolak karena tidak segolongan. Itu tidak boleh. Telinga kita sudah melakukan dosa, belum mata kita, belum ego kita, ego yang ada di jantung. Makanya kalau orang yang sering egonya tinggi, jantungnya bermasalah, selalu temperamen, penyempitan pembuluh darah di jantung. Kemudian kalau hatinya kaku, ya nanti Allah akan nyentil di kita itu dengan sakit di hati kita, di lever kita. Apa hubungannya dengan kekakuan kita? Kita yakin bahwa apa yang kita yakini ini benar, padahal yang kita yakinin itu tidak ada dalam firman, hanya ego kita aja. Itu juga salah. Kita yakini ilmu yang kita cari di dunia ini ya, bukan ilmu Islam ya, ilmu yang ada di bumi ini, entah itu ilmu fisika atau ilmu apa ya, itu yakin bahwa itu yang benar begini. Nah keyakinan itu nanti akan menjadikan Allah itu nyentil kita sehingga kekakuan dalam hati dimunculkan, sehingga orang tersebut sakitnya bisa aja kanker hati. Siapapun, jangan, kalau memang tidak ada tuntunan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jangan itu disikapi benar ya. Itu yang harus kita ketahui, itu yang harus kita sadari, sehingga kita jangan merasa sebagai orang yang paling benar. Tidak boleh, tidak boleh kita itu berbuat aniaya, tidak boleh. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Diceritakan di dalam surat An-Nisa ayat 30. Barang siapa yang melanggar hak dan berbuat aniaya, loh ini jelas sekali, siapapun orangnya akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Siapapun, mau yang non muslim dia melanggar hak dan aniaya, Allah akan masukkan nantinya di neraka. Mau kita yang Islam, kita akan dimasukkan ke dalam neraka.
Jika kita menyadari bahwa sebelum neraka yang beneran di akhirat, neraka dunianya yang mana? Ya sakit lagi. Itu sistem Allah sebenarnya. Sakit ini sebenarnya gambaran untuk kita orang Islam atau seluruh umat manusia disadarkan agar kita kembali ke jalan Allah yang benar, yaitu Quran. Kita belajar untuk tidak melanggar hak, tidak melanggar hak siapapun, apalagi setan sombong. Itu harus kita hilangkan. Setan ujub harus kita hilangkan. Setan yang merasa yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala harus kita hilangkan. Tidak sedikit dari orang-orang yang meninggal itu karena sakit, ya, jantung meninggal, liver meninggal. Maaf, sebenarnya kalau boleh saya ceritakan sedikit tentang firman Allah, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, yang artinya janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan tanganmu ke dalam kebinasaan. Satu firman Allah tersebut bisa menjadikan gambaran bagi kita untuk mengetahui jenis meninggalnya kita besok. Kalau Allah sudah menceritakan bahwa kita dilarang untuk menjerumuskan diri kita dengan tangan kita ke dalam kebinasaan, berarti ada hubungannya seorang yang meninggal ini dengan perilaku kita. Perilaku yang mana? Perilaku yang tidak baik, perilaku yang kita banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Kita sadar atau tidak sadar akan melakukan. Mudah-mudahan malam ini kita menyadari, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, dan apa saja bencana dan musibah yang menimpa dirimu itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Loh, berarti sesuatu yang mengenai kita yang tidak enak berarti dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Tapi karena kita tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak mau mengakui dosa-dosa kita, Allah tidak akan menerima taubat kita, karena kita tidak mengakui. Loh, kenapa? Ada urutannya, nggak taunya kalau kita minta ampun. Coba dalam salah satu firman Allah, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, dijawab langsung oleh Allah Ta'ala, fa'ulaika tubu alaihim, dan mereka yang telah bertaubat. Nah, bertaubat berarti sudah ngerti kesalahan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada bawahan kita, kepada atasan kita, kepada umat Allah. Kita tahu yang kita lakukan, nggak taunya banyak salahnya di dalam Quran. Taubat kita, illal ladzina tabu, dan mereka yang telah bertaubat, wa aslahu, dan telah memperbaiki dari kesalahan-kesalahannya. Berarti kita sudah mengetahui kita salah, kemudian kita mau perbaiki kesalahan kita. Wabayanu, nah ini memang agak sulit. Dan memberikan nasihat kebenaran tentang Quran, ini sulit. Tapi saya yakin jamaah yang hadir bisa melakukan. Sulit tapi insya Allah bisa. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala, maka tobat mereka lah yang aku terima. Kalau kita bertaubat, kalau kita tidak mengetahui kesalahan, tidak mau mengakui kesalahan, mana Allah mau mengambil taubatnya, mau mengampuni? Tidak ada. Kalau kita bertaubat dengan membaca Astaghfirullahaladzim, tapi mata kita jelalatan, itu bukan bertaubat. Disinilah yang harus kita ketahui. Taubat kita harus benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Siapapun umat Allah, kalau dia lagi kena musibah berupa sakit, peringatan dari Allah berupa sakit, kalau dia tulus memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh berjanji untuk tidak melakukan lagi, subhanallah, Allah akan memberikan kesembuhan. Banyak sekali hal
yang harus kita ketahui. Yang di dalam Quran banyak sekali yang kita belum mengetahui. Tapi paling tidak malam ini saya akan memberikan satu ilmu di dalam Quran yang berhubungan dengan kita hidup sehari-hari, yang nantinya akan menjadikan jalan kita itu lurus di hadapan Allah, yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran lakukan. Perbuatan kita kalau bisa perbuatan yang baik. Gimana caranya ya? Kadang-kadang saya lupa. Cari teman yang benar-benar dia soleh, cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang benar-benar bisa menjaga diri kita dari melakukan sesuatu yang aniaya, yang zalim. Itu harus kita cari. Bagaimana Allah mengajarkan dalam firman-Nya, lintalahum, ya, bersikaplah. Kita disuruh bersikap untuk lemah lembut, untuk berbudi baik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, mereka senantiasa akan menjauhi dari sekitarmu. Itu jelas dari Allah Ta'ala. Kita harus memahami, oh berarti kita disuruh untuk senantiasa ke semua makhluk Allah, semua manusia harus dengan sikap lemah lembut. Jelas sekali firman Allah bahwa kita umat Islam itu memang harus seperti itu. Makanya Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu orangnya lemah lembut, tidak berangasan, enggak. Beliau sikapnya benar-benar tawadu, rendah hati. Karena beliau termasuk yang sudah kita sepakati adalah Al-Quran yang berjalan. Berarti memang beliau sudah mengaplikasikan Al-Quran. Bagaimana kita yang senantiasa membaca sholawat Nabi, kita harus contoh sifat-sifat beliau. Kita harus contoh sunnah Rasul. Yang kita contoh salah satunya yang paling besar adalah akhlak beliau. Dasarnya akhlak beliau adalah Al-Quran. Banyak sekali. Makanya pada waktu beliau mau meninggal tidak ada sakit. Tapi panas Ustadz. Panasnya itu bukan karena sakit. Panasnya itu karena didekati malaikat pencabut nyawa. Didatangi Jibril aja badannya tidak enak, menggigil, ketakutan, panas dingin. Itu bukan sakit. Ya memang itulah yang ketemu dengan para malaikat. Ya kalau beliau sudah saatnya Allah mau mengambil, wajar saja badannya anget, bukan sakit. Karena memang Rasul itu adalah contoh yang baik, uswatun hasanah. Kita harus contoh beliau. Salah satu hal, sistem dari yang kita lakukan tidak benar itulah Allah akan nyentil kita, memberikan kita sakit. Jadi saya mencoba untuk memberitahu sakit itu dari perbuatan kita. Kalau kita ingin sembuh, marilah kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Betul, insya Allah atas izin Allah dan ridho. Ridho karena apa? Karena ngerti, salahnya ngerti, minta ampun itu jelas, insya Allah Allah ridho. Apapun masalahnya, tidak cuma sakit, termasuk bagaimana kita mencari rezeki. Semua umat Islam yang betul-betul taat kepada perintah Allah, saya berani jamin tidak ada yang sakit. Saya berani jamin. Jaminannya kenapa? Kalau amal soleh itu adalah melakukan apa yang ada dalam Quran, kan betul ya? Kalau semua apa yang ada di dalam Al-Quran dilakukan, pasti Allah sudah berjanjinya akan dikabulkan. Mohonlah kamu kepadaku dan aku akan kabulkan. Kalau kita itu sakit sebentar, kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni saya jika saya sering melakukan kesalahan dan dosa, sehingga engkau beri saya peringatan lewat sakitmu. Sembuhkanlah saya ya Allah dari penyakitku. Mudah-mudahan dengan sembuhnya penyakitku aku lebih sujud kepadamu. Insya Allah langsung cepat sembuhnya. Dan banyak dari jamaah yang sudah mencoba untuk memahami yang dari sakit, nggak cuma pusing, dari mulai kanker, alhamdulillah banyak yang sembuh. Bagaimana dengan kita?
para hadirin yang hadir di sini, saya yakin dan saya sangat pasti bahwa yang hadir di sini menginginkan ridha Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ridha Allah itu juga harus apa-apa yang kita lakukan itu ngikutin apa yang ada di dalam sunnah Rasul dan juga apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah itu sudah jaminan masuk surga. Semua masalah, kalau kita menjadi orang yang mutakin, orang yang takwa, maksud saya, insya Allah doa kita akan dikabulkan.